Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 1 SDIT Al-Izzah Kota Serang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tema 6, subtema 2. Hari ini kita masih belajar pada tema 6, subtema 3, lingkungan sekolahku. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.8 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. PPKN 3.1 mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. SBDP 3.4 mengenal bahan alam dalam berkarya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah siswa mendengarkan cerita yang disampaikan guru, siswa dapat memahami ungkapan perintah dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memahami simbol, bunyi, dan pengamalan sila yang ketiga, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memahami dan mempraktekkan membuat karya seni dari tanah liat. Anak-anak, amati pada gambar. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar lingkungan sekolah. Nah, ini adalah sekolah Lani. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat, kita harus menjaga kebersihan di sekolah. Suatu hari, Bu Guru mengingatkan Siti, "Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya." "Baiklah, Bu," jawab Siti. Percakapan tadi mengandung ungkapan perintah. Apa itu ungkapan perintah? Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kita dapat menggunakan ungkapan perintah kepada teman atau orang yang lebih muda usianya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Nah, berikut contoh ungkapan perintah yang lain. Rapikan kamarmu sebelum pergi ke sekolah. Nah, itu
biasanya siapa yang menyampaikan ungkapan perintah seperti itu? Bunda, ayah, atau kakak? Ya, contoh yang kedua, bersihkan halaman agar bersih. Yang ketiga, tutuplah semua tempat penampungan sampah. Yang keempat, tolong ambilkan aku sapu. Nah, itu contoh ungkapan perintah. Masih banyak ya ungkapan perintah yang lain. Tentu kalian sering menemukan ungkapan perintah ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, amati pada gambar. Lani bersama teman-temannya sedang membersihkan halaman sekolah. Mereka bekerja sama. Nah, bekerja sama menjaga kebersihan merupakan contoh sikap atau pengamalan sila yang ketiga Pancasila. Siapa yang masih ingat simbol sila ketiga Pancasila? Ya, betul. Pohon beringin. Ya, anak-anak, simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, sekarang manakah dari bunyi-bunyi sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila yang ketiga? Ada di kotak warna apa ya? Ya, ada di kotak warna ungu. Persatuan Indonesia. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, sila ketiga bermakna kita harus bersatu dan bekerja sama. Nah, bekerja sama membersihkan sekolah merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, untuk memperindah kelas, kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Nah, karya yang berbentuk daun ini bisa kita jadikan pajangan di kelas. Karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak menggunakan bentuk wadah tertentu. Nah, berikut urutan cara membuatnya, anak-anak. Yang pertama, silahkan siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Yang keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Anak-anak, jika kalian ingin membuat karya dari tanah liat, tapi tidak memiliki cetakan, kalian bisa membentuk apa saja sesuai dengan keinginan kalian ya. Anak-anak, sementara hasil cetakanmu selesai, biarkan sampai hasil cetakanmu tersebut mengering ya. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan, kerapian kelas dan juga sekolah kita. Islam mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kebersihan. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari keimanan. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus rajin menjaga kebersihan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua diberikan pemahaman dan juga kemudahan dalam belajar.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.